Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat informatika dan komputer dimanapun Anda berada, khususnya yang sedang melaksanakan skripsi atau yang akan melaksanakan skripsi. Saya Hasanuddin dari Sahaja Innovation menyelenggarakan webinar series Kiat Sukses Skripsi Bidang Informatika atau Komputer. Nah, kali ini kita berada pada seri kedua, yaitu Kiat Sukses Menyusun Proposal Skripsi. Nah, pada seri sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kiat dalam memilih atau menentukan judul atau topik skripsi. Nah, kali ini kita akan lanjut. Setelah judulnya atau topiknya fix, maka tahap berikutnya adalah bagaimana menyusun proposal skripsi. Nah, sekali lagi, seri dalam webinar ini itu kita akan ada 7 series yang nantinya kita harapkan bagi sobat informatika atau komputer yang sedang skripsi bisa mendapat wawasan dan tambahan bekal sehingga nanti bisa sukses dalam skripsi dan lulus tepat waktu, ya. Saya share topik yang akan kita bahas di dalam webinar series kita pada webinar series ini. Jadi saya sharekan list seri yang akan kita lalui di dalam webinar series Kiat Sukses Skripsi ini. Nah, ini ada 7 series yang saat ini kita berada pada seri kedua, ya. Nah, nanti akan ada di seri ketiga bagaimana kiat sukses minta proposal, seri berikutnya kiat bimbingan, pengembangan sistem, menyusun laporan skripsi, sampai nanti terakhir adalah bagaimana kiat sukses dalam sidang akhir atau seminar akhir. Webinar series kita, Kiat Sukses Skripsi, ditayangkan secara live Zoom meeting setiap hari Sabtu dan Selasa pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 waktu Indonesia Barat dan ditayangkan di channel YouTube My Sahaja. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami My Sahaja. Nah, untuk berpartisipasi dalam diskusi dialog, silakan yang ikut lewat Zoom meeting Anda bisa chat dan sampaikan secara interaktif. Kemudian bagi rekan-rekan sekalian, ya, bisa juga melalui ke kolom komentar pada channel YouTube kami. Insya Allah nanti kita akan bahas dan diskusikan. Nah, adapun masalah umum yang dijumpai dalam penyusunan proposal skripsi, pertama sering terjadi bongkar pasang di dalam pembuatan. Hal ini terjadi karena judul atau topik skripsi itu masih belum fix, ya, sehingga ketika dibuat proposalnya kemudian tidak disetujui misalnya oleh pembimbing, kemudian dibongkar lagi. Nah, itu akan menyulitkan dan membuang energi lebih bagi teman-teman yang menyusun proposal, sehingga idealnya adalah judul atau topik skripsi itu sudah fix dulu, baru kita susun proposal skripsinya. Nah, adapun jika nanti dalam manajemen skripsi di masing-masing kampus berbeda, misalnya ketika pertama kali harus proposal beserta judul yang kemudian nanti akan direview atau ditentukan pembimbingnya misalnya, maka mau tidak mau kita harus
membuat proposal skripsi lebih dahulu. Nah, sehingga nanti ketika sudah direview ya dan diberi masukan terhadap judul maupun topik skripsinya, baru nanti proposalnya kita sempurnakan sehingga layak untuk diseminarkan. Nah, itu yang pertama, yang masalah umum yang kita jumpai. Yang kedua, yang permasalahan yang juga dijumpai di dalam membuat proposal skripsi adalah format penulisan yang tidak sesuai pedoman atau panduan. Nah, tentu di dalam menyusun proposal, masing-masing prodi, ya, masing-masing universitas itu punya panduan atau pedoman khusus. Ya. Kalau kita menyusun proposal, kita harus ikuti sistematika penulisannya. Ya. Walaupun nanti berbeda-beda secara teknis, namun secara umum proposal skripsi itu ya menyangkut beberapa hal. Misalnya dia harus ada bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, dan biasanya yang ketiga itu adalah tentang metodologi penelitian. Itu yang umum ya. Jadi sekali lagi harus sesuai dengan panduan atau pedoman penyusunan proposal skripsi ya. Amati tahap demi tahap ya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang kemudian sering muncul adalah tata tulisnya yang kemudian tidak baku atau kurang baku ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang baku ya atau ejaan yang disempurnakan. Nah, ini terjadi biasanya karena nyusun proposal itu pingin praktis sehingga copy paste gitu ya, sehingga bahasa-bahasa yang kemudian diambil dari mungkin dari blog apa dari temannya yang lain gitu ya, sehingga bahasa-bahasa di situ tuh kurang baku dan tata tulisnya juga banyak yang tidak sesuai ya. Misalnya kalau istilah asing itu harus miring misalnya, kemudian kata yang menunjukkan kata penghubung misalnya ya, di atas, di bawah ini, nah itu dipisah misalnya gitu ya. Kemudian dilengkapi, ditunjukkan, nah itu harus disambung. Jadi harus tahu kapan dipisah, kapan disambung, dan seterusnya. Ya, termasuk typo atau pengetikan juga harus dicek, jangan sampai tidak baku, begitu ya. Nah, kemudian permasalahan yang lain yang kemudian muncul di dalam proposal skripsi itu terlalu tipis ataupun terlalu banyak. Nah, kalau misalnya proposalnya terlalu sedikit, terlalu sederhana, terlalu ringkas, itu nanti banyak hal-hal yang kemudian akan kurang di situ, ya. Sehingga ketika nanti seminar proposal, gitu ya, akan kesulitan menjawab, gitu ya. Karena yang kita harapkan proposal itu harus bisa menjawab ketika nanti kita seminar proposal. Ataupun misalnya terlalu banyak, terlalu tebal misalnya. Nah itu sehingga akan menyulitkan kita untuk fokus ke bagian yang mana, sehingga kesannya mubazir dan boros halaman. Ya, nah kemudian yang berikutnya permasalahan yang muncul adalah terkadang mahasiswa itu kurang menguasai isi proposal, jadi sibuk mengisi, sibuk merakit, menyusun, tapi tidak sempat menguasai isinya. Nah, ini akan menyulitkan ketika mahasiswa atau ketika Anda akan bimbingan atau seminar proposal nanti. Misalnya ditanya oleh pembimbingnya, kenapa memilih judul ini? Apa tujuannya? Nah, sementara di dalam proposal itu ada begitu ya. Sehingga kadang-kadang karena tidak menguasai proposal, ya bingung menjawabnya, sehingga bimbingan menjadi tidak lancar begitu ya. Nah, jadi sekali lagi selain nanti menyusun proposal itu juga harus menguasai isinya. Ya, oh tentang manfaat itu di halaman sekian. Oh tentang teori ini di halaman sekian. Teori ini maksudnya ini, metode ini maksudnya ini. Nah, jadi kita harus kuasai.
gitu ya. Nah, itu masalah yang kemudian sering muncul ketika kita proposal skripsi. Nah, berikutnya lagi adalah bagaimana tips di dalam menyusun proposal skripsi agar proposal skripsi yang dibuat itu bisa bagus, lengkap, sistematis, meyakinkan, ya, dan bisa nanti langsung mendaftar seminar proposal dan lulus, ya. Nah, ini tipsnya saya rekomendasikan dan saya sharekan ke Anda semua. Yang pertama tipsnya adalah fikskan judul sebelum menyusun proposal. Nah, jika di dalam ketentuan skripsi di kampus Anda, ya, tidak tahapan pertamanya langsung mengajukan proposal, tapi pengajuan judul, manfaatkan tahapan itu. Jadi fikskan judul. Nah, bagaimana tips dalam memilih atau menentukan judul? Kita sudah bahas di seri pertama. Silakan cek video sebelumnya, ya. Nah, jadi tips yang pertama tadi, fikskan judul sebelum proposal agar proposal kita sekali buat dan efektif, gitu ya. Nah, yang kedua tipsnya adalah fungsikan proposal kita, proposal skripsi itu untuk meyakinkan tim penguji, ya, dan bahan berargumen. Jadi buat selengkap mungkin, sistematis mungkin, ya, sehingga bisa meyakinkan tim penguji. Ingat, seminar proposal itu tim pengujinya itu bisa jadi nanti ada pembimbing juga penguji. Jadi bisa saja nanti pembimbing Anda yang membimbing proposal Anda itu juga menguji atau bertanya ke Anda pada saat seminar proposal. Jadi yakinkan mereka bahwa proposal kita ini layak untuk lulus dan layak untuk diteliti sehingga bisa langsung diterima. Nah, dan argumen-argumen yang ada di dalam proposal itu bisa kita jadikan bahan untuk menjawab nanti pada saat seminar proposal. Jadi tidak usah mikir yang lain-lain, tidak usah misalnya mencari jawaban lain, karena jawaban itu ada di proposal. Kecuali ada yang sifatnya lebih teknis dan lebih spesifik. Nah, itu memang harus butuh bahan tambahan, gitu ya. Nah, yang ketiga tipsnya adalah lakukan pengumpulan data dan survei sederhana sebagai penguat proposal. Jadi ingat, proposal itu harus meyakinkan, didukung oleh data dan fakta. Apalagi nanti ada istilahnya latar belakang masalah, itu harus benar-benar didukung oleh data. Nah, jadi kita bisa lakukan pengumpulan data sederhana, misalnya studi pustaka, ya. Kita cari referensi buku-buku, ya, kita kuasai dan ambil data maupun fakta yang kita butuhkan. Termasuk juga survei sederhana, misalnya secara informal, ketika kita punya link ke pihak-pihak terkait. Misalnya kita ingin membuat sistem kepegawaian, ya, siapa tahu ada keluarga tetangga yang memang di bidang kepegawaian sedikit, begitu ya, sehingga kita kuasai kasusnya, kita kuasai datanya, dan kita punya data dan fakta yang kuat, gitu ya, untuk mendukung proposal skripsi kita. Nah, tips yang berikutnya, yang keempat, itu adalah apa yang kita buat di dalam proposal skripsi ini harus sesuai dengan panduan atau pedoman yang ditentukan oleh prodi atau jurusan. Ya, jadi pastikan Anda memiliki atau mendapatkan pedomannya atau panduannya. Bisa dengan akses link yang diberikan. Kalau misalnya tidak ada, bisa tanya langsung ke tata usaha, atau tanya langsung ke prodi atau ke kakak tingkat, gitu ya. Intinya harus punya panduan. Karena bisa jadi di kampus lain panduan
sistematikanya berbeda walaupun isinya sama. Jadi pastikan sesuai dengan panduan, ikuti saja. Ya, syukur-syukur ada template yang diberikan itu lebih enak lagi. Ya, nah jadi amati dari mulai covernya seperti apa, kemudian daftar isinya bagaimana, kemudian bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, dan seterusnya. Jadi harus ikuti panduan. Nah, begitu ya, baru kemudian nanti kita mikirkan substansinya. Jadi pertama kali itu harus sesuai panduan dulu tata tulisnya ya. Nah, kemudian ketika menggunakan bahasa, itu gunakan bahasa yang baku, bahasa resmi, bahasa ilmiah. Ya, gunakan EYD. Ya, misalnya contoh bahasa yang tidak baku itu menyusun aplikasi kepegawaian lanjut dengan membuat programming, ya, programmingnya, nah itu kurang pas. Atau misalnya begitu setelah ini maka dilanjutkan tahapan lainnya, nah itu juga tidak pas. Jadi gunakan bahasa yang baku ya. Nah, termasuk yang perlu diperhatikan itu adalah ada bahasa asing yang sudah di-Indonesiakan ya. Misalnya input itu boleh digunakan ya. Fix begitu ya. Sistem begitu ya. Nah, ada juga yang kemudian diterjemahkan dan sudah baku, misalnya unggah, unduh gitu ya. Nah, berkas, file ya itu juga harus. Nah, kemudian tips yang terakhir itu kisaran isinya, halamannya proposal skripsi itu antara 20 sampai 30 halaman. Ya. Ya, sesuaikan dengan panduan, buat yang sistematis, yang inti-inti, kemudian kisaran halamannya itu adalah 20 sampai 30 halaman. Nah, nanti habis ini kita akan bahas bagaimana struktur isi dari proposal skripsi, dan nanti kita akan akhiri dengan saya akan mereview sebuah proposal skripsi yang bisa kita jadikan acuan atau referensi nanti dalam menyusun proposal. Nah, adapun kerangka atau isi dari proposal skripsi ya secara umum ya, walaupun nanti di dalam beberapa panduan itu akan ada perbedaan di masing-masing kampus, tapi nanti akan saya sampaikan secara umum ya isi proposal skripsi gitu ya. Nah, yang pertama itu ada bagian pembuka namanya. Ya, bagian pembuka ini biasanya berupa cover gitu ya, halaman persetujuan, dan kalaupun ada persembahan moto juga boleh ditambah ya. Tapi yang utama itu adalah cover, persetujuan, halaman persetujuan, kemudian daftar isi, kalaupun ada daftar tabel bisa ditambah daftar gambar juga ya. Kemudian perlu kata pengantar ya. Nah, ini yang ada di bagian pembuka. Nah, itu kita bisa gunakan contoh-contoh yang ada di proposal sebelumnya. Ya. Kemudian ada bagian bab 1 biasanya. Nah, biasanya judulnya itu adalah pendahuluan. Nah, disinilah akan diurai hal-hal yang menjadi dasar kita meneliti dan melaksanakan skripsi ini. Nah, yang pertama di dalam pendahuluan bab 1 itu ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini berisi uraian ya masalah-masalah besar ketika kita mengambil topik ini. Nah, jadi tipsnya itu buat poin-poin dulu. Nah, poin-poin masalah itu kemudian diuraikan jadi satu poin satu paragraf, satu poin satu paragraf, sehingga jadilah dia satu rangkaian latar belakang masalah ya. Nah,
Apakah bisa dengan copy paste, Pak? Boleh sebenarnya, tapi memang harus kita modif kembali. Jadi jangan sampai sama, ya. Jadi pastikan satu paragraf itu punya inti yang kemudian kita jadikan latar belakang. Nah, baru kemudian setelah latar belakang masalah itu ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu adalah poin-poin dari masalah-masalah yang tadi kita sudah uraikan di latar belakang. Nah, sehingga ketika misalnya contoh di latar belakang kita punya 4 paragraf, oh berarti ada 4 poin. Berarti kita identifikasi masalah itu 4 poin itu. Kampus yang memang dalam panduannya ada identifikasi masalah. Kalau misalnya tidak ada subbab identifikasi masalah, maka poin-poin masalah itu diuraikan pada latar belakang masalah. Nah, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah masalah utama dan masalah yang kemudian kesimpulan masalah ya dari yang akan kita teliti. Misalnya judulnya rancang bangun sistem kepegawaian pada kecamatan X. Maka rumusan masalahnya menjadi bagaimana merancang dan membangun sistem kepegawaian pada kecamatan X. Jadi ada kata kunci, kata tanya di situ ya. Bagaimana rancang bangun atau bagaimana merancang dan membangun kalau judulnya rancang bangun. Kalau misalnya penentuan kelayakan penerima bantuan sosial. Nah, jadi rumusan masalahnya bagaimana membangun sistem penentuan kelayakan bantuan sosial. Nah, jadi harus dengan kata-kata seperti itu ya. Nah, itu pada rumusan masalah. Jadi biasanya rumusan masalah itu satu saja. Jadi masalah utama atau kesimpulan masalahnya. Nah, yang berikutnya adalah batasan masalah. Nah, ini yang kadang sering tidak tepat ya dibuat atau disusun oleh sebagian mahasiswa yang menyusun proposal skripsi. Batasan masalah itu adalah ruang lingkup masalah agar masalah kita itu tidak kompleks sehingga akan menyulitkan dan membuat skripsi itu lama. Nah, itu namanya batasan masalah. Jadi kita harus batasi. Nah, walaupun demikian membatasi ini jangan sampai terlalu menyempitkan sehingga kesannya kemudian simple penelitian itu. Nah, jadi kita harus batasi. Misalnya contoh begini, pengembangan sistem akademik di kampus X gitu ya. Nah, karena mungkin akan kesulitan misalnya di kampus tersebut ada 10 fakultas misalnya, bisa kita batasi. Misalnya kita batasi datanya untuk 2 fakultas saja, yaitu fakultas A dan fakultas B. Itu namanya batasan masalah. Begitu juga misalnya kita ada pengembangan sistem pendataan UMKM di Kabupaten X. Nah, karena kabupaten itu misalnya terlalu luas, maka kita bisa misalnya di satu kecamatan yang mungkin besar atau yang maju gitu ya. Jadi 1 atau 2 kecamatan. Itu namanya batasan masalah. Nah, bagian berikutnya yang ada di dalam bab 1 itu adalah tujuan dan manfaat. Nah, tujuan manfaat ini hampir terkait ya. Nah, tujuan biasanya itu juga dikaitkan dengan rumusan masalah. Misalnya kalau rumusan masalahnya bagaimana merancang dan membangun sistem kepegawaian di Kabupaten X gitu ya. Nah, maka tujuannya adalah tersedianya sistem kepegawaian. Nah, itu namanya tujuan. Jadi tujuan itu outputnya apa? Bagaimana, misalnya rumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan motivasi belajar mahasiswa? Ya, bagaimana meningkatkan? Nah, itu berusaha masalah. Maka tujuannya adalah meningkatnya. Nah, gitu ya, meningkatnya. Kemudian bagaimana membangun multimedia? Tersedianya sistem multimedia. Nah, itu tujuan.
Nah, kalau manfaat ya efek atau dampak ya yang dirasakan oleh pihak terkait itu manfaat. Misalnya kita membangun sistem alumni, gitu ya. Oh, dampaknya bagi siapa? Oh, bagi Civitas Akademika apa? Bagi alumni apa? Bagi fakultas apa dan seterusnya. Jadi ada dampak, itu manfaat, ya. Nah, di bagian terakhir yang biasanya muncul di dalam subbab 1 tentang pendahuluan itu adalah sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini bisa dibuat dari bagian pembuka tadi, bab 1, bab 2, bab 3, bahkan bab 4, bab 5, ya. Jadi sistematika penulisan skripsi. Tapi bagusnya untuk proposal sistematikanya sistematika penyusunan proposalnya dulu saja. 3. Ya. Nah, itu adalah bab 1 tentang pendahuluan. Nah, yang kedua itu adalah bab 2. Nah, bab 2 ini biasanya judulnya adalah tinjauan pustaka, atau ada juga kampus yang membuat ketentuan bernama kajian pustaka. Nah, jadi intinya di bab 2 ini ya ada uraian tentang kepustakaan. Nah, biasanya terbagi dua ini, kajian pustaka atau tinjauan pustaka itu. Ada yang namanya penelitian terdahulu, ada yang namanya landasan teori. Nah, jadi biasanya terjadi ada dua ini. Nah, kalau kita sebut misalnya penelitian terdahulu, biasanya itu yang kemudian kita ambil dari beberapa jurnal atau referensi terkait. Ya, bisa dibuat dalam bentuk uraian paragraf, bisa dibuat dalam bentuk tabel. Ya, intinya bahwa siapa saja peneliti yang terkait dengan penelitian kita, kemudian isinya apa dan keterkaitannya apa dengan penelitian kita. Nah, itu yang perlu ada di penelitian terdahulu. Nah, sehingga jurnal-jurnal tadi itu kemudian kita masukkan di dalam daftar pustaka nanti, ya. Nah, kemudian tentang landasan teori. Nah, landasan teori ini menyangkut teori-teori apa saja yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Nah, kalaupun misalnya ada banyak, kita bisa pilih yang utama saja yang mendekati. Misalnya kita punya judul rancang bangun multimedia interaktif misalnya, begitu ya. Multimedia pembelajaran interaktif huruf hijaiyah misalnya gitu ya. Nah, maka kita harus ada teori tentang apa itu sistem multimedia, apa itu media pembelajaran, apa itu huruf hijaiyah gitu ya. Nah, kalaupun misalnya mau ditambah lagi dengan yang sifatnya teori tentang tools, boleh. Misalnya kita menggunakan toolsnya itu Adobe Flash ya. Buat landasan teori Adobe Flash, boleh. Tapi itu tidak utama. Yang utama itu pihak terkait. Ya, teori-teori terkait. Apalagi kalau kita misalnya menggunakan metode, misalnya pengembangan sistem penunggu keputusan menggunakan metode metode X. Nah, maka metode X itu harus kita uraikan di dalam landasan teori. Nah, termasuk juga misalnya sistem informasi manajemen, itu juga kita harus urai teorinya. Nah, kegunaan dari teori-teori ini, landasan teori, bahkan kita kalau nanti ditanya ya seputar substansi kata kunci kita, misalnya judul kita sistem informasi manajemen misalnya. Ditanya, apa sih sistem informasi itu? Apa bedanya dengan sistem aplikasi? Apa bedanya informasi dan data? Nah, itu kita akan bisa menjawab ketika teori kita sudah kita masukkan di dalam proposal dan kita kuasai. Nah, maka kita bisa menjawab teori-teori itu. Nah, yang ketiga, bab 3 yang biasanya ada di dalam isi proposal skripsi itu adalah metodologi penelitian, ya, metodologi penelitian. Nah, metodologi itu
seputar metode, tahapan, gitu ya. Jadi isinya pertama itu yang penting itu kerangka pemikiran atau alur. Jadi kita di dalam ini kita perannya apa? Oh, ternyata ada teori ini, kemudian kita berikan analisa apa sehingga menjadi apa. Itu namanya kerangka pemikiran. Atau bisa juga dengan alur penelitiannya juga boleh. Nah, jadi nanti ada kerangka pemikiran, kemudian ada tahapan penelitian. Itu yang penting dalam metodologi penelitian. Tahapannya apa saja? Nah, kalau kita misalnya pengembangan software, itu harus ada tahapan pengembangan software. Bisa menggunakan pendekatan software development life cycle. Oh, pertama itu misalnya ada pengumpulan data dulu. Yang kedua, ada analisis sistem, analisis data misalnya gitu ya. Analisis kebutuhan sistem misalnya. Habis itu ada tahap perancangan atau desain. Habis itu ada tahapan pembuatan atau coding. Harus ada tahapan pengujian. Nah, itu yang kemudian butuh dijelaskan di dalam metodologi penelitian. Nah, dan di masing-masing tahapan itu dijelaskan tahapannya mau ngapain rencananya, bukan teori sebenarnya, bukan teorinya. Misalnya pengumpulan data, ya, bukan pengumpulan data adalah. Nah, itu nanti jadi landasan teori. Harusnya di dalam bab 3 itu ketika berbicara tentang metodologi penelitian, kalaupun membahas tahapan, itu jelaskan tahapannya. Misalnya pada tahapan pengumpulan data akan dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi. Nah, pada tahapan wawancara akan diwawancara pihak kepala sekolah, pihak pimpinan perguruan tinggi, akan diwawancara guru dan siswa. Nah, jadi bicara akan dan mengapa dan ngapain gitu ya. Nah, kemudian yang perlu ada juga di dalam bab 3 metodologi penelitian itu adalah alat dan bahan. Ya, alat dan bahan. Misalnya ketika kita alatnya adalah kita menggunakan laptop, akan menggunakan perangkat HP gitu ya, smartphone. Nah, jadi kita perlu sebutkan apa saja alat-alatnya, baik hardware maupun software. Kalau misalnya perangkatnya laptop, sebutkan spesifikasinya. Oh, laptop prosesornya sekian, memorinya sekian, dan seterusnya. Oh, kalau menggunakan smartphone atau harus menggunakan HP, HP-nya itu spesifikasinya apa. Kalau misalnya menggunakan alat tambahan, misalnya menggunakan fingerprint, menggunakan alat deteksi, menggunakan misalnya webcam, sebutkan apa saja alatnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan di dalam bab 3 ya. Kemudian yang lain yang perlu dijelaskan itu adalah tempat penelitian. Ya, apakah tempat penelitiannya itu hanya di lab misalnya gitu ya, di lab komputer misalnya gitu ya, atau itu di fakultas teknik saja misalnya gitu, atau di universitas tertentu misalnya, atau mungkin penelitiannya itu dilaksanakan di kampus dan di suatu desa misalnya gitu ya, atau melaksanakan penelitian tempatnya di lab dan di suatu dinas misalnya gitu. Nah, jadi harus kita sebutkan tempat penelitiannya, paling tidak tempat penelitiannya itu di satu program studi atau di satu fakultas. Nah, yang terakhir yang perlu ada di dalam bab 3 atau metodologi penelitian itu adalah jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian ya, bukan jadwal skripsi. Jadi jadwal penelitian. Misalnya pengajuan proposal atau bolehlah kita sebut persiapan penelitian. Itu masuk dari dalamnya pengajuan judul, proposal dan seterusnya. Jadi bisa dibahasakan pengajuan proposal atau persiapan penelitian. Itu biasanya secara umum gitu ya. Yang kedua, ketiga dan seterusnya itu mengikuti tahapan pengembangan sistem. Apakah pengembangan sistem software, apakah sistem multimedia, apakah sistem jaringan. Nah, itu harus diikuti sesuai dengan teori masing-masing gitu ya. Jadwal juga begitu. Misalnya tahapan pembuatan software, maka jadwalnya juga mengikuti. Jadwal pertama pengumpulan data, ya. Jadwal kedua misalnya analisis kebutuhan sistem, ya. Misalnya
tahapan pengumpulan data itu biasanya 1 sampai 2 minggu gitu ya. Jadi susun per kolom gitu ya. Per minggunya ya, per minggu, per bulan. Nah, secara umum jadwal penelitian ini berkisar 3 sampai 4 bulan. Walaupun satu semester itu 6 bulan, 3 sampai 4 bulan. Nanti 4 bulan itu dipecah menjadi 1 bulan itu 4 minggu, sehingga bisa kita letakkan bahwa tahapan itu 1 minggu atau 2 minggu durasinya, alokasi waktunya. Misalnya tadi tahapan persiapan penelitian itu proposal dan segala macam, kita letakkan saja misalnya 2 minggu. Misalnya. Kemudian tahapan pengumpulan data, ya misalnya 1 minggu atau 2 minggu juga boleh. Tahapan analisis kebutuhan sistem, itu cukup 1 minggu. Tahapan perancangan atau desain itu bisa 1 atau 2 minggu. Nah, yang lama itu adalah misalnya tahapan pembuatan sistemnya, tahapan coding. Nah, itu bisa 4 sampai 5 minggu. Nah, baru tahapan berikutnya misalnya kalau dalam contoh kasus pengembangan software ya, jadi tahapan setelah pembuatan sistem itu tahapan pengujian. Nah, tahapan pengujian itu 1 minggu saja, ya, atau 1 hari. Letakkan di situ. Nah, kalaupun misalnya mau ditambah lagi tahapan atau jadwalnya, buat di situ terakhir itu tahapan pelaporan penelitian atau pelaporan skripsi. Ya, buat kita dari mulai merancang membuat itu sistemnya sampai pengujian itu kita buatkan alokasi waktunya sana. Sehingga pastikan waktunya itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, sehingga ketika nanti ditanya oleh penguji misalnya nanti dalam seminar proposal, berapa lama Anda targetkan untuk skripsi ini? Oh, saya targetkan 3 bulan, Pak. Oh, saya targetkan 4 bulan, Pak. Nah, itu kita menjawab dari jadwal tadi. Jadi jangan sampai penelitian kita itu kompleks, rumit, datanya terlalu banyak sehingga malah menjadi lama. Ya, bisa sampai 6 bulan, sampai nanti setahun. Nah, itu terkait dengan struktur dari proposal skripsi. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah saya ingin mereview sebuah proposal sampel ya yang saya ambil dari salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Saya review dan saya share ke Anda, siapa tahu bermanfaat dan nanti bisa jadikan referensi, begitu ya. Nah, ini contoh sampel proposal skripsi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, di sana ada halaman cover yang memang itu disebutkan bahwa itu proposal skripsi. Kemudian ada judulnya. Nah, judul ini contohnya adalah penentuan kelayakan penerima dana donatur menggunakan metode MFEP, multifaktor evaluation process, studi kasus Lazismu Kota Pekanbaru. Jadi kalau ada judul seperti ini kita bisa nangkap ini. Oh, ini topik skripsi di bidang sistem pendukung keputusan. Nah, ini ada logo perguruan tingginya, ada penulisnya ya, dan ada unit prodinya, fakultas dan seterusnya ya. Ini saya contohkan ya. Nah, kemudian ada pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, jadi latar belakang masalah ini ya tidak usah terlalu yang istilahnya itu yang terlalu bertele-tele atau yang terlalu mutar-mutar. Kalau tadi misalnya cerita penerima bantuan donatur studi kasus Lazismu Kota Pekanbaru. Nah, bisa mulai dari Lazismu itu misalnya contoh bergerak di bidang apa, kemudian hubungannya dengan donatur itu bagaimana, ya, baru apa saja kendala yang terjadi dalam menentukan donatur yang dipilih, gitu ya, atau penyampaian bantuannya. Nah, itu aja. Jadi mulai cerita tentang Lazismu Kota Pekanbaru saja. Habis itu cerita tentang masalahnya apa, ya. Jadi nggak usah terlalu
terlalu mutar-mutar lah gitu ya. Dan pastikan ada satu paragraf itu kuncinya ya, kata kuncinya. Kemudian ketika misalnya ada identifikasi masalah, kita harus sesuaikan poin masalah itu dengan yang tadi kita sudah urai di latar belakang. Misalnya contoh yang pertama ini, tingginya angka kemiskinan di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ada nggak di latar belakang itu diurai? Kalau misalnya latar belakang tidak ada, itu berarti namanya belum sinkron. Nah ini sekilas gitu ya, yang kemiskinan tidak ada datanya. Nah, itu yang belum sinkron. Jadi harus sinkron. Yang kemudian banyaknya calon penerima donatur yang kemudian mengakibatkan sulitnya dalam pemilihan calon penerima dana donaturnya. Jadi penyaluran bantuan dana gitu ya, infak, sedekah gitu ya. Jadi terlalu banyak yang mengajukan atau yang memenuhi kriteria sehingga sulit untuk ditentukan siapa gitu ya. Nah, jadi harus ada poinnya di latar belakang gitu ya. Makanya kalau kita tadi menyusun latar belakang itu dengan poin-poin awalnya enak, nanti bahwa poin-poin itu langsung jadi identifikasi masalah gitu ya. Jadi kalau ada 5 paragraf berarti 5 poin masalah gitu ya. Nah, itu reviewnya. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah itu apa yang kita akan batasi atau yang kita buat ruang lingkup yang agar fokus penelitiannya. Misalnya di sini dibilang sistem yang dibuat hanya berfokus kepada penentuan seleksi dan donatur. Nah, kalau menurut saya ini masih belum mengena sebenarnya. Jadi kalau sudah ada di judul itu tidak perlu lagi dibatasi. Misalnya di judulnya dibilang studi kasus lazisme Kota Pekanbaru. Tidak perlu lagi di dalam batasannya tuh dibatasi pada lazisme Kota Pekanbaru karena sudah dibatasi di judul gitu loh. Nah, misalnya yang pas itu misalnya sumber data yang dimasukkan ke dalam sistem itu adalah sumber data misalnya 2 tahun terakhir misalnya gitu ya. Oke. Yang kedua, jenis bantuan dibuat dalam sistem hanya untuk bantuan sekolah dan modal usaha. Ini pas. Jadi terima bantuan itu dibatasi untuk yang kategori bantuan sekolah dan modal usaha. Ini pas karena kalau tidak akan banyak sekali kategori-kategori dari penerima bantuan gitu ya. Nah, ini baru pas. Jadi termasuk variabel-variabel istilahnya kalau dalam penelitian itu disebutkan di dalam batasan masalah gitu ya, variabel. Nah, rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya di sini. Nah, ini ada kata kunci, ada tulisan tata tulis yang tidak pas ya. Dari ulang latar belakang di atas. Nah, itu di atas itu harusnya dipisah. Di atas. Dirumuskan permasalahan, nah, itu baru disambung. Jadi harus paham tata tulis gitu ya, ejaan yang disempurnakan. Jadi hal-hal kecil itu juga harus diperhatikan ya, termasuk penomoran halaman, spasi gitu ya, margin itu harus dipastikan. Nah, di sini adalah rumusannya bagaimana cara pembuatan dan kinerja dari sistem seleksi penerima. Nah, jadi sesuai dengan judul aja. Kalau judulnya tadi itu penentuan kelayakan penerima bantuan misalnya, maka rumusan masalah itu bagaimana membangun sistem penentuan kelayakan penerima bantuan, gitu ya. Nah, seterusnya disesuaikan dengan judul saja, jadi nggak usah terlalu pusing-pusing memikirkan kata kunci, gitu ya. Nah, tujuan ini ya, outputnya apa? Misalnya di sini disebutkan untuk menghasilkan sebuah sistem penentuan, nah, boleh ya, atau tersedianya sistem, boleh gitu ya. Untuk menguji apakah kelayakan metode ini bisa menyelesaikan permasalahan, ya boleh juga. Jadi sekaligus menguji apakah metode yang digunakan itu dalam SPK-nya sudah sesuai dengan yang diinginkan atau yang sudah sesuai dengan kasus yang dibutuhkan oleh studi kasusnya tadi. Nah, itu juga boleh. Jadi manfaatnya. Nah, ini manfaat ini cuma satu ya. Kalau cuma satu tidak perlu dibuat satu
titik, ya itu tidak boleh. Kalau cuma satu, adapun manfaat penelitian ini bagi penyalur adalah langsung saja kalau cuma satu. Karena kalau ada satu tuh harus ada dua, gitu ya. Nah, jadi pihak terkaitnya apa? Misalnya pihak lazismu, ya, pihak kampus misalnya. Bagi penulis boleh dimasukkan bagi penulis untuk menambah wawasan, untuk melatih menyelesaikan masalah dan seterusnya, itu boleh. Bagi penulis, sebagai tempat menyelenggarakan penelitian, gitu ya. Bagi sivitas akademika boleh, ya. Nah, itu manfaat. Baru sistematika penulisan. Nah, tinggal diurai saja penulisannya. Kita nanti butuh bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, ya. Kalau mau dilanjutkan bab 4, 5, bahwa itu skripsi boleh, tapi bagusnya ya hanya sistematika penulisan proposalnya bab 1, 2, 3. Ya, boleh ditambahkan bagian pembuka, boleh ditambahkan daftar pustaka. Nah, itu bab 1 ya. Bab 2 di sini ada tinjauan pustaka atau kajian pustaka, ada teori. Nah, kalau tadi judulnya tentang SPK, maka harus ada teori SPK itu apa. Nah, di teori ini ya, itu harus dibuat padat gitu ya. Kemudian substansinya ada. Jadi jangan hanya teori itu pengertian SPK, itu terlalu menyempitkan sehingga isinya hanya pengertian. Harusnya seperti ini, misalnya SPK. Nanti bisa kita jelaskan SPK itu apa, kemudian prinsip-prinsip dalam SPK itu apa, kemudian tahapan SPK itu apa, misalnya gitu ya. Kemudian komponen SPK. Jadi sistematis gitu ya. Jadi jangan terlalu nanti satu subbab itu isinya cuma satu paragraf, itu enggak bagus. Harusnya ada beberapa paragraf sehingga nanti ketika kita ditanya apa itu SPK, kenapa harus menggunakan SPK, nah, itu kita sudah jawab dengan teori kita ini. Dan yang terpenting dalam tinjauan pustaka atau landasan teori ini harus ada sitasinya, harus ada sumbernya. Karena ini suatu teori yang sudah dari ahlinya. Jadi bisa kita ambil dari buku, dari jurnal. Ya, yang tidak boleh itu dari blog. Itu tidak terpercaya dan tidak valid, ya, kurang ilmiah kalau dari blog saja, ya. Nah, jadi buat misalnya seperti ini ya, Muhammad Dahriyah 2014.284. Itu berarti penulisnya itu Muhammad Dahriyah di dalam satu bukunya, tahun terbitnya 2014, kemudian halaman 84. Kita sebutkan itu ya. Atau ada juga yang kemudian membuat pakai footnote, boleh juga. Misalnya satu, nanti satunya footnote-nya apa. Yang jelas itu harus di-linkkan dengan daftar pustaka, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai landasan teori itu asumsi kita atau bahasa kita, enggak boleh. Harus teori itu adalah dari ahlinya, dari pakar yang kita misalnya sumbernya buku atau jurnal, gitu ya. Ini teori tentang SPK, kemudian yang kedua itu yang berikutnya teori tentang metodenya. Misalnya di sini menggunakan metode MFEP, nah, itu jelaskan metodenya apa, ya, tahapannya, cara ngitungnya, gitu ya, metode itu. Karena metode itu biasanya ada cara itu. Nah, yang ke bagian kedua di dalam tinjauan pustaka atau kajian pustaka itu adalah penelitian terdahulu, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, penelitian terdahulu ini mengupas atau menguraikan penelitian yang terkait dengan kita, baik terkait itu dari sisi metodenya, baik terkait dari studi kasusnya, baik terkait dengan toolsnya. Jadi boleh ambil yang mendekati. Bagaimana kalau seandainya tidak ada yang paling mendekati, Pak? Ya kita ambil yang ada hubungannya. Nah, bisa jumlahnya 3, bisa jumlahnya 5, gitu ya. Dan pastikan itu penelitian terakhir atau misalnya 5 tahun terakhir. Jadi jangan sampai penelitian yang sudah kuno, yang sudah jadul sekali. Nah, jadi itu review dari salah satu contoh proposal skripsi yang kita harapkan bisa menjadi acuan, bisa menjadi referensi bagi sobat informatika
di dalam menyusun proposal skripsi. Itu saja. Jadi jika nanti dalam Zoom meeting ini ada yang mau bertanya, bisa langsung, atau nanti Anda juga bisa tanya melalui kolom komentar di channel YouTube kami. Nah, itu saja pembahasan kita pada seri kedua dalam webinar series Kiat Sukses Skripsi Bidang Informatika Komputer dengan tema hari ini seri kedua, Kiat dalam menyusun proposal skripsi. Anda juga bisa lihat seri pertama pada video sebelumnya di playlist Kiat Sukses Skripsi di channel YouTube kami, main saja, dan kita akan jumpa lagi di seri ketiga nanti hari Sabtu tanggal 17 Juli. Itu kita akan membahas Kiat Sukses Seminar Proposal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk penelitian dan sukses dalam skripsi Anda semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.